Iya. Oke. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, ya, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, hari ini kita mulai PA lagi. Karena kemarin memang ada beberapa kesibukan, sakit, banyak hal, ya macam-macam. Dan hari ini kita bisa berkumpul untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini bersama dengan keluarga di tempat ini, keluarga Pak Barus, keluarga Pak Edo. Ya. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong akan setiap kami, agar kami bisa mengerti dan apa yang kami pelajari bisa teraplikasi dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Oke, jadi ya dalam beberapa kali pertemuan dan kita sudah pernah bahas masalah komposisi iman ya. Kita sudah bahas semua ya, komposisi iman itu apa, ada pengenalan atau pengetahuan, kemudian ada perasaan dan ada kehendak. Yang paling penting di situ adalah pengetahuan. Artinya pengetahuan itu bicara kepada apa yang kita terima dari firman Tuhan, input, masukan-masukan. Kemudian ada perasaan, ya perasaan juga punya peran, tapi jangan sampai perasaan itu di bawah pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kehendak. Iman itu perlu apa? Iman itu perlu keputusan. Artinya kita belajar sesuatu, kemudian kita tidak ambil keputusan, ya itu sia-sia. Terlepas dari kita percaya atau tidak, ya berarti kita harus ambil keputusan dari apa yang kita pelajari. Kemudian ya kita juga sudah belajar ini kemarin mengenai barang asli dan barang palsu dan ya, tentang orang bodoh yang berkata tidak ada Allah, bahwa ya, yang paling penting, yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah dia harus percaya bahwa ada Allah. Sudah pelajari juga kemarin. Kalau dalam Mazmur pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama, katanya kalau kita baca ya Mazmur pasal 14 dulu. Kita Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1, di situ orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tetapi kita punya konsekuensi ketika kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu tidak ada. Kalau seandainya Allah ada, jika seseorang percaya bahwa Allah itu ada, ternyata Allah tidak ada, ya kan? Ya kita rugi sedikit lah. Tapi nanti di kekekalan kita nggak rugi sebenarnya. Kalau ternyata Allah itu ada. Kalau kita percaya bahwa Allah tidak ada, kemudian ternyata ada Allah, wah ini ruginya besar. Nanti kita akan binasa dan seterusnya. Itu kita sudah bahas kemarin ya. Saya cuma mau coba ingatkan kembali mengenai apa yang sudah kita pernah bahas pada beberapa minggu yang lalu. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai bukti firman Allah, bahwa untuk membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah atau bukan, ya kurang, kita bilang bahwa kurang hikmat kalau kita membuktikan dengan kitab suci agama lah. Harus apa? Harus Alkitab sendirilah yang harus bisa membuktikan bahwa dia adalah firman Allah. Dengan cara apa? Ya, ini yang kita sebut sebagai circular reasoning, pembuktian timbal balik. Jadi Tuhan itu punya sifat, dan sifat Tuhan itu akan nampak dari karya-karyanya Tuhan, termasuk firman Tuhan itu sendiri. Kalau Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Benar, berarti seharusnya isinya tidak boleh ada yang salah. Itu yang kita sudah bahas kemarin. Atau kalau kitab itu ditulis oleh Allah yang Maha Suci, berarti isinya akan mengajarkan kita standar moral yang tinggi. Misalnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kemudian adalah apa? Kasihilah musuhmu. Kemudian terakhir kita harus perbuat apa yang ingin orang lain perbuat dalam kehidupan. Jadi moralnya harus benar. Kalau moralnya tidak benar, bisa jadi itu bukan berasal dari Tuhan yang Maha Suci. Kemudian yang ketiga, ditulis oleh, kalau Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Tahu, berarti seharusnya Alkitab bisa memberikan informasi-informasi yang apa? Yang sudah pernah terjadi dan yang akan terjadi dengan tepat dan tidak ada salah. Ya sekarang kita masuk ke masa akhir zaman dan banyak nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu semakin digenapi dan ya, kelihatannya tidak lama lagi Tuhan akan datang dari apa yang ditulis di dalam Alkitab dan kita lihat kepada hal-hal yang terjadi sekarang. Jadi itu saya rasa kita sudah bisa memahami ini dengan baik. Dan sekarang kita mau coba lihat lagi bahwa semua doktrin Alkitabiah itu harus didasarkan pada Alkitab. Itu penting. Jadi doktrin itu artinya apa sih? Doktrin itu artinya pengajaran. Saya pernah ketemu waktu saya ke Jakarta itu ketemu dengan satu orang. Kemudian kebetulan dia datang main di yayasan sosial yang ada di Jakarta. Nah, dia orang yang sudah lama melayani. Kemudian gereja kami katanya, gereja kami itu didasarkan kepada Alkitab bukan doktrin-doktrin. Saya bingung. Ini gimana Pak? Terus saya tanya, Bapak ngerti nggak doktrin itu apa gitu? Dia bilang doktrin itu kan sesuatu yang dibangun manusia. Saya bilang doktrin itu ajaran dan kata doktrin ini banyak di dalam Alkitab. Nah, kalau kita bicara bahwa praktek kekristenan itu didasarkan kepada Alkitab, doktrin Alkitab itu nggak salah sebenarnya. Jadi kalau ada gereja yang nggak punya doktrin itu aneh gitu loh. Justru gereja itu harus punya doktrin, tapi harus apa? Doktrin yang benar atau doktrin yang sehat. Coba kita buka di satu ayat misalnya. Dalam kitab Timotius. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 1. Ayatnya yang ketiga. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di sini bilang apa? Aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu katanya agar mereka jangan mengajarkan ajaran apalah ajaran lain. Nah, kata ajaran di situ dari kata doktrin. Jadi ada ajaran lain dan ada ajaran yang benar. Ya, Tuhan mau supaya apa? Supaya orang Kristen itu punya ajaran yang benar dan jangan sampai ada ajaran yang lain. Jadi kalau ada doktrin di dalam gereja itu nggak apa-apa, itu bagus benar gitu loh. Justru aneh kalau gereja itu nggak punya doktrin, tapi doktrinnya harus sesuai Alkitab. Nah, Alkitab oleh sebab itu disebut sebagai doktrin Alkitabiah. Doktrin Alkitabiah itu artinya apa? Alkitabiah itu artinya pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Sifatnya sama dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi semua doktrin Alkitabiah itu harus didasarkan pada Alkitab. Nah, bahkan doktrin manapun, nah kalau kita perhatikan sini, doktrin manapun tentang Allah, tentang apa yang kita percaya tadi, yang tidak didasarkan pada Alkitab itu adalah sesat. Pokoknya ajaran apapun kalau dia nggak ada di dalam Alkitab sudah pasti sesat. Nah, saya juga ingin ingatkan bahwa ada juga orang Kristen yang anti kata sesat. Kalau kita nggak boleh anti kata sesat, karena gini, sesat itu, karena ada orang bilang begini, oh jangan bilang sesat lah, bilang aja menyimpang. Oh, menyimpang dengan sesat itu sama. Karena apa? Orang yang tersesat itu dimulai dari apa? Penyimpangan. Ya kan? Kalau kita misalnya tol, misalnya kita lewat tol. Kalau tol itu ribetnya apa? Kalau salah keluar itu muter lagi, nyari-nyari pintunya lagi kan? Kalau masih bagus kalau pintunya cuma 2. Kalau kita di tengah kota besar, kemudian ada banyak pintu tol, kayak di pintu tol yang simpang tol Cawang itu kan susut itu kalau kita lihat dari udara itu jalannya nggak jelas, udah
udah acak-acak semua gitu loh. Jadi orang bisa tersesat kalau apa? Perjalanannya menyimpang. Jadi perjalanan menyimpang akhirnya sampai kepada jalan-jalan dan tujuan yang salah. Jadi kalau doktrin yang tidak sesuai atau tidak didasarkan pada Alkitab, ya berarti sesat kayak gitu atau menyimpang. Gitu. Sesat atau menyimpang artinya apa? Tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kita orang Kristen harus percaya begini dulu. Kita harus percaya bahwa Alkitab kita ini nggak ada salah, yang pertama. Kemudian Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan. Nah, kalau kalau cara berpikir seperti itu benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan gampang memahami mengenai ini, bahwa doktrin manapun tentang Allah yang tidak didasarkan pada Alkitab adalah sesat. Gitu. Kalau orang tidak yakin bahwa firman Tuhan itu adalah tanpa salah, bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan, maka dia akan sulit untuk sampai kepada cara berpikir yang seperti ini. Gitu. Jadi kita harus memahami ini dengan baik supaya nanti kita bisa banding-bandingkan, loh ini ada di Alkitab, kok misalnya kok ada praktek yang sudah lama dipraktekkan dalam gereja, tetapi kok nggak ada di dalam Alkitab. Nah, jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini salah atau benar. Gitu. Karena cara berpikir kita sudah dibangun sejak awal. Jadi doktrin manapun tentang Allah yang tidak didasarkan pada Alkitab itu adalah sesat. Dan mulai hari ini kita mau belajar tentang doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan ini adalah pusat dari semua doktrin, sentra. Artinya kalau orang Kristen tidak pahami doktrin keselamatan dengan baik, ya sia-sialah dia menjadi orang Kristen. Karena gini, kunci hidup manusia itu ada dua. Tujuan hidup manusia itu ada dua. Mau ke surga atau mau neraka. Kemanapun, kita mau bicara ke orang manapun, bahwa tujuan hidup manusia cuma dua. Kalau bukan ke surga, ke neraka. Nah, dia bisa pergi ke surga atau bisa pergi ke neraka. Itu bergantung kepada apa yang dia percayai. Gitu loh. Kalau misalnya dia memulai perjalanan hidupnya, kemudian salah, kemudian dalam pertengahan jalan dia memperbaiki akhirnya jadi benar, maka saya yakin dia akan sampai ke tempat yang benar. Kalau dia memulai perjalanan hidupnya dengan baik, tetapi di pertengahan jalan dia ambil atau beriman kepada hal yang salah, maka tujuan nanti hidupnya akan pergi ke tempat yang salah. Jadi penentuan hidupnya itu adalah pada waktu dia hidup sebenarnya. Dia mau kemana nanti, dia mau ke surga atau ke neraka, itu penentuannya pada waktu dia masih hidup. Jangan berpikir nantilah waktu saya sudah mati mungkin Tuhan ada belas kasihan pada waktu saya sudah mati dan bisa mengubah tujuan hidup saya. Nggak bisa. Jadi pada saat hidup inilah seseorang itu bisa menentukan saya bisa kemana, hidup saya akan seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai contoh misalnya gini, hal-hal yang ringan misalnya, Michael itu bisa lulus SMA atau tidak itu bukan bergantung pada ujiannya nanti sebenarnya yang paling banyak berpengaruh, tetapi itu banyak berpengaruh kepada sekarang ketika dia memulai sekolah itu. Misalnya kan Michael sekarang kelas 10 ya, 11, kelas 11, kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan kelas ujian. Jadi kelas 10 dan kelas 11 itu punya pengaruh yang sangat penting untuk menghadapi kelas 12 sebagai kelas ujian. Kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik dari awal-awal, maka bisa jadi dia akan mengalami kesulitan pada waktu menghadapi ujian. Saya dulu sekolah di sekolah STM kan. Sekolah yang yang tidak punya Jadi sekolah itu kalau sekolah STM dan sekolah STM negeri juga. Jadi bukan kita sekolah waktu itu bukanlah sekolah yang didorong untuk penuh punya daya juang belajar dengan baik. Gitu. Jadi akhirnya pada waktu masa-masa ujian ya kita kesulitan gitu. Karena pada waktu kelas 1 SMA, STM, kelas 2 STM ya sekolahnya nggak benar gitu. Pokoknya yang penting orang tua, apalagi tinggal jauh dari orang tua. Saya itu tinggal jauh dari orang tua. Jadi orang tua nggak kontrol. Udah kos kan, orang tua di kota kabupaten, saya sekolah di kota provinsi gitu. Jadi ya orang tua
cuma mikir ya kita kirim uang ke dia, kemudian dia sekolah atau tidak, ya orang tua nggak tahu bagaimana gitu. Dan akhirnya ya terbukti pada waktu menghadapi ujian, menghadapi kendala-kendala yang luar biasa gitu loh. Susah jawab, nggak ngerti. Akhirnya sampai kepada kesimpulan antara lulus dan nggak lulus, nggak yakin. Dan seterusnya. Jadi gini, persiapan untuk sampai ke tempat tujuan yang benar itu dari sekarang. Dari sekarang. Nah, ini perjalanan hidup manusia. Di sini Alkitab memberikan satu ayat yang sangat baik. Misalnya Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12 katanya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak sekali orang yang sebenarnya berada di dalam kondisi seperti ini. Bahwa dia sedang berada di jalan yang disangkanya lurus. Bukan benar-benar lurus loh. Tetapi Amsal bilang katanya apa? Disangka lurus. Tapi bagi Tuhan belum tentu lurus. Gitu. Kenapa disangka lurus? Karena lurus itu menurut anggapan orang yang ada. Bukan lurus menurut anggapan Tuhan. Misalnya gini, ketika bicara keselamatan, ada orang yang mau supaya selamat, dia berbuat baik banyak. Ya, misalnya kasih amal lah, ya kan? Bayar ini dan bayar itulah, kemudian pokoknya bantu orang lah, rajin melayani lah. Nah, disangka dia lurus atau tidak? Disangka yang bersangkutan lurus kan? Artinya gini, bagi dia saya melakukan sesuatu yang baik, bagi dia itu bisa nolong orang, dan bagi dia itu apa? Bisa tolong dia untuk masuk surga. Disangka dia lurus. Gitu. Tetapi ternyata Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa berbuat baik itu bisa masuk surga. Bukan itu syarat untuk masuk surga. Tetapi bukan berarti berbuat baik itu salah, enggak. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa kalau saya berbuat baik kemudian saya bisa pergi ke surga, Tuhan bilang apa sah? Tuhan bilang salah. Itu loh. Karena berbuat baik itu bukan sarana atau bukan syarat untuk masuk surga. Coba kita buka satu ayat lagi. Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Coba minta tolong Pak Edo baca. 8 dan 9, 8 dan 9 Pak. 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, hasil pekerjaan. Jangan ada salah ulang. Harus semangat itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini kan sangat kontras dengan apa yang orang pikirkan, betul tidak? Karena kan kalau orang berpikir bahwa saya berbuat baik, saya tolong orang, saya rajin melayani, saya rajin gereja supaya selamat. Nah, Alkitab bilang salah. Karena kita diselamatkan katanya apa? Karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, jangan ada orang yang memegahkan di ini. Karena disangka dia itu baik. Tetapi disangka Tuhan salah. Dalam apa? Bukan disangka Tuhan. Dalam aturan Tuhan itu tidak, apalagi kalau harus bunuh orang kemudian masuk surga. Itu sudah sangat tidak mungkin benar gitu loh. Sangat tidak benar. Kalau orang tolong orang lain saja untuk masuk surga itu salah. Apalagi yang bunuh orang masuk surga itu sudah nggak mungkin gitu loh. Itu sudah nggak masuk akal. Jadi, nah ini. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju oleh sebab itu, ini yang mesti kita
berikan pengertian kepada orang. Karena apa? Kasihan dia capek-capek berbuat baik. Dia pikir supaya selamat, ternyata bukan untuk keselamatan. Nah, kalau orang sudah punya iman yang benar, kemudian dia berbuat baik, maka bermanfaatlah perbuatan baik itu untuk apa? Keselamatan. Jadi ini, setelah dia selamat, Tuhan akan menghitung perbuatan baik itu sebagai apa? Sebagai upah nanti. Nah, itu benar. Tapi kalau dia berpikir bahwa, oh saya mau berbuat baik supaya saya masih surga, itu nggak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau saya sudah diselamatkan, kemudian saya berbuat baik, barulah perbuatan baik itu bermanfaat. Barulah perbuatan baik itu bermanfaat. Nah, kemudian karena ada jalan yang disangka orang lurus itu menuju maut, maka orang itu harus mengetahui bahwa ada jalan yang benar. Kan gitu. Karena ada jalan yang disangka orang lurus itu menuju maut, maka orang-orang harus paham, oh ternyata ada jalan yang benar nih. Yang benar-benar lurus, bukan disangka lurus lagi. Ini benar-benar lurus. Kalau disangka lurus, saya udah bilang tadi, bahwa disangka lurus itu ya menurut orang itu lurus. Tetapi kalau benar-benar lurus, berarti menurut siapa yang lurus? Menurut Tuhan itu lurus. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ini firman Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan bilang dia itu jalan yang benar, yang lurus. Jalan yang bisa bikin sampai kepada kehidupan katanya. Bahkan Tuhan Yesus klaim apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, katanya apa? Kalau tidak melalui Nah, ini jalan yang benar. Jadi kita punya dua pilihan nih. Jalan yang disangka lurus menuju maut, atau jalan kebenaran yang punya Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Nah, ini yang mau kita pelajari. Supaya apa? Supaya pandangan tentang keselamatan kita itu nggak salah. Supaya orang Kristen ini apa ya? Punya keyakinan kepada keselamatan, yakinnya itu benar. Gitu. Ada orang yang yakin tapi salah. Seperti yang ini nih, yang Amsal 14 ayat 12. Kita belajar doktrin keselamatan atau soteriologi, bukan supaya kita cuma punya pengetahuan, tidak. Supaya pengetahuan yang nantinya kita miliki itu benar-benar teraplikasi dalam keputusan-keputusan hidup kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Apakah banyak orang punya pengetahuan yang benar? Sebenarnya ada orang yang punya pengetahuan yang benar, tetapi belum tentu dia bisa mengambil keputusan yang benar. Di Grape, dulu masih banyak mahasiswa di sekolah kita yang datang cuma cari pengetahuannya saja, cari gelar, cari pengetahuan, terkesima dengan pengetahuan yang ada. Oh, bilang, oh sekolah ini bagus bahasanya, bagus bahasa Yunaninya, bagus bahasa Ibraninya, kemudian akademisnya bagus dan seterusnya gitu kan. Tapi dia nggak mau hidup untuk apa yang dia pelajari. Habis itu dia keluar, dia minta pergi kemana. Banyak yang kita kenal seperti itu. Oh banyak Bu, banyak. Nah, dulu bahkan ada satu teman kuliah kita itu bapak-bapak udah usia 60-an dan dia rajin sekali. Bayangkan kita masih piket jam 5, masih nyapu ngepel jam 5. Itu bapak itu udah nyampe, dia datang dari Bekasi loh. Dia udah nyampe, udah belajar di meja makan. Dia nggak tinggal di asrama. Jadi kalau dia nyampe jam 5 di Jakarta setengah 6, berarti setengah 5 dia udah dari Bekasi. Dia bangun jam berapa bayangkan? Untuk mempersiapkan diri. Jadi kita masih ngepel kan itu, masih piket, tok, udah ada yang udah ketok pagar. Bapak ini udah datang. Semangat nggak? Semangatnya minta ampun. Dia kalau belajar nggak boleh ganggu. Misalnya dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Ibrani, itu pokoknya nggak boleh ada orang yang ganggu di telinga dia, nggak boleh. Ada yang panggil dia, kecuali dia panggil orang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau panggil, kalau udah serius banget nggak boleh. Gitu. Dan dia lulusan dokter pertama kali di sekolah itu. Dia kuliah di sampai dokter. Tapi setelah dia selesai, dia kenyang, pokoknya kenyang lah, minta ampun, kenyang dengan akademis. Dia nggak ngerti pergi kemana. Ya, enggak, dia nggak belajar. Dia apa yang dia pelajari, dia nggak tahu, dia bawa uang kemana. Rajin loh. Rajin kalau misalnya, kalau kita kan dulu anak asrama jadi nggak ada duit kan. Jadi supaya apa, dia itu suka bawa makanan banyak, makanan enak. Jadi kadang kita suka apa, dia udah tua, jadi ada istri, ada anak. Waduh bapak ini rajin,
Semoga kita punya spirit kayak Bapak ini. Tolong diangkat barang. Nanti tiba-tiba dia beliin bubur ayam. Kayaknya banyak duit ya. Dia datang kuliah pakai mobil sendiri. Iya. Jadi dia satu hari di kampus, dia datang paling pertama dan pulang paling terakhir sampai tutup pagar. Saking rajinnya. Rajin sekali. Nggak ngerti. Saking rajinnya. Dan dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Orang sangat pintar. Dia kalau belajar, pokoknya belajar terus. Jadi kalau kayak gitu tuh orang muda juga namanya Pak Pilih. Kita sih belum tahu ya imannya seperti apa sampai gimana. Tapi artinya gini, ya dia banyak membuang waktu kepada dalam hidupnya dan ruginya dia nggak aplikasi. Artinya gini, iya. Kalau dia ajar orang lain kan ini, kalau dia mau ajar orang lain tetapi dia juga nggak aplikasikan itu aneh juga. Misalnya gini, dia kuliah teologi dia capek-capek sampai doktor gitu. Misalnya kuliah di KIDS, dia kuliah sampai capek-capek sampai dokter dan seterusnya. Mungkin akhirnya dia keluar, dibilang saya tetap ajarkan ke orang, tapi dia nggak hidup dalam pelayanan yang kita dia. Itu sama dengan omong kosong. Ada banyak yang seperti itu juga. Oh kami ajarkan kok doktrin yang seperti itu. Loh. Tapi sebenarnya dia nggak hidup dengan apa yang dia ajarkan. Ada juga. Jadi Tuhan mau orang bukan cuma punya apa yang dia tahu. Tetapi kalau kita belajar soteriologi, kita juga didorong untuk apa? Mengaplikasikan apa yang kita tahu. Itu yang paling penting. Karena tahu tetapi tidak mengaplikasikan, itu ruginya minta ampun. Itu jauh lebih rugi daripada tidak tahu dan tidak mengaplikasikan. Ya, kalau orang yang tidak tahu dan tidak mengaplikasikan itu logis, ya kan? Logikal, nyambung. Saya nggak tahu ya ngapain gimana saya mau aplikasikan? Tapi kalau ada orang yang nggak tahu, kemudian dia nggak aplikasikan, itu rugi. Rugi banyak, rugi waktu, dia udah pernah belajar. Dia akan rugi hati. Rugi hati karena apa? Karena hatinya akan tertuduh terus. Saya punya pengetahuan ini kok saya nggak lakukan. Saya punya pengetahuan ini kok saya nggak lakukan. Rugi hati kan itu namanya. Dan banyak. Iya, betul. Jadi ya, hari ini kita mau bicara tentang jalan lurus ke surga. Itu tentang doktrin keselamatan. Jadi begini. Walaupun ini garis ini mungkin kita buka terus-menerus, kita akan pelajari lagi. Jadi gini, kita akan memahami jalan lurus ke surga ini dengan Alkitab. Oleh sebab itu sesuai dengan Alkitab. Jadi ketika Tuhan menciptakan, ya kan, dalam masa penciptaan ini bisa kelihatan ya kursornya ya. Masa penciptaan di sini, Tuhan kan ciptakan semuanya baik. Tuhan ciptakan alam semesta, Tuhan ciptakan apa ya? Tuhan ciptakan macam-macam lah pokoknya. Ciptakan gunung, Tuhan ciptakan matahari, bulan, Tuhan ciptakan sungai-sungai, Tuhan ciptakan laut, Tuhan ciptakan daratan di mana kita tempat membangun, tempat bekerja dan seterusnya. Tuhan bilang kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, coba kita buka kitab Komiknya belum ikut, konnya cuma. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31. Ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi katanya maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan semuanya dan akhir dari ciptaan Tuhan adalah manusia. Dan sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan cuma bilang semua itu baik. Tetapi ketika setelah Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Ini menandakan bahwa ya oke, betul, semua yang diciptakan oleh Tuhan baik, tetapi ada yang paling penting dari ciptaan, yaitu apa? Manusia. Oleh sebab itu Tuhan menutup penciptaannya dengan berkata bahwa sungguh amat
baik, sangat baik. Gitu. Tuhan menciptakan manusia sangat baik. Kenapa Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik? Alasannya masih ada di dalam pasal yang sama, pasal 1. Ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Michael baca. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi katanya kenapa Tuhan kasih alasan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik? Karena alasannya dalam ayat 26 27. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sungguh indah itu. Manusia diciptakan. Pohon itu diciptakan tidak menurut gambar dan rupa Allah, tapi baik gitu loh. Gambar dan kemudian matahari, bulan, bintang, semua yang ada itu diciptakan tidak menurut gambar dan rupa Allah, tetapi baik. Tetapi manusia baik dan amat baik karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut citra Allah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang Tuhan punya itu Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama apa? Misalnya akal budi. Tuhan kasih kepada manusia itu akal budi supaya apa? Supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa berpikir. Orang bisa sekolah tinggi-tinggi itu kan ada orang yang latih gugup ya kan supaya gugup pintar, tapi gugup nggak bisa jadi dokter gitu. Nggak ada orang kasih sekolah gugup sampai mahal. Sama gugup, mereka kasih sekolah, mereka ajar, buang uang berpuluhan-puluhan juta misalnya. Tapi nggak pernah ada monyet dan gugup kemudian menghasilkan karya sesuatu dan seterusnya. Paling gugup jadi apa? Paling gugup jadi penemani orang. Jadi penjaga rumah, ya kan? Jadi gugup bisa tolong orang, oke lah. Nah, kalau manusia nggak perlu sekolah tinggi-tinggi bisa tolong orang kok. Itu masalahnya. Kemudian monyet yang dilatih bisa jadi pintar, tapi bukan pintar kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Nggak ada monyet bisa ciptain robot, nggak ada monyet bisa bikin mobil Tesla, nggak ada gitu. Nggak ada monyet dan guguk bisa bikin motor-motor canggih, motor-motor atau pesawat, nggak ada. Ya mereka bisa diajarin untuk melakukan hal-hal yang mungkin melebihi kapasitas dia sedikit sebagai monyet dan guguk. Gitu. Nah, tapi manusia beda. Dia punya akal budi. Tuhan akui nggak bahwa manusia itu pintar? Coba kita lihat. Kejadian pasal Menara Babel itu pasal 11. Kejadian pasalnya yang ke-11. Ayat Gimana tahu kan? Iya, apa ini yang berapa? Coba kita baca semua deh. Ayat 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 coba biar tahu ceritanya. Saya baca, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi gini, Babel ini kan adalah simbol pemberontakan kepada Tuhan. Peristiwa Babel adalah peristiwa yang menggambarkan bagaimana manusia itu berontak kepada Tuhan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan melihat bahwa manusia ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mereka pada waktu itu punya satu bahasa, punya satu logat katanya. Dan Tuhan bilang di sini, ini barulah permulaan usaha mereka. Nah, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi Tuhan kasih akal budi kepada manusia. Sebenarnya Tuhan punya tujuan supaya manusia itu punya apa? Punya pendidikan yang baik dan yang positif. Punya pengenalan dan pengetahuan yang baik. Tetapi ya karena manusia sudah nanti jatuh ke dalam dosa, akhirnya akal budinya itu rusak, dan banyak yang memakai akal budi itu untuk hal-hal yang negatif. Jadi itu yang pertama, akal budi. Yang kedua apa? Hati nurani. Hati nurani sangat penting karena kalau manusia nggak punya hati nurani, itu sama dengan binatang. Jadi gini, kenapa kok kadang ada binatang itu kadang bisa nangis, ya kan? Anjing itu bisa marah dan bisa nangis dan seterusnya. Sebenarnya bukan berdasarkan hati nurani dan akal budi, tetapi berdasarkan insting mereka. Jadi kalau insting mereka berjalan dengan baik, mereka melihat sesuatu hal yang yang mengancam mereka, maka itu ada sesuatu yang keluar dalam diri mereka yang melakukan perlawanan dari ancaman yang ada. Itu insting. Kenapa ada guguk yang bisa nangis? Tapi bukan karena mereka punya akal budi, enggak. Ya mereka nangis itu berdasarkan apa ya? Karena ada insting-insting yang mempengaruhi mereka untuk bisa nangis. Dan manusia punya hati nurani, dan hati nurani itu bisa dipakai untuk pertimbangkan segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah punya pilihan. Jadi ada akal budi, kemudian ada hati nurani, dan punya kehendak bebas atau pilihan-pilihan dalam hidupnya. Ya kalau kita tidak punya pilihan, kita robot gitu loh. Kalau manusia tidak punya pilihan yang berdasarkan hati nurani dan akal budi, ya kita sama dengan robot. Pilihan robot itu bukanlah pilihan yang karena dia berpikir dan mempertimbangkan dengan baik. Enggak ada robot yang saya mau sayang Michael. Itu karena akal budi dan hati nuraninya yang benar-benar sayang. Enggak. Robot itu sayang karena diatur untuk bisa sayang. Ya. Jadi gini, kalau misalnya kabelnya untuk sayang itu putus, ya dia nggak akan mungkin sayang orang lagi. Gitu loh. Kalau manusia beda. Jadi Tuhan mendesain manusia dengan 3 hal ini. Ketika dia menyatakan sayang ke orang, itu sayangnya itu karena dia pikirkan dengan baik, dan yang karena dia rasakan dengan baik-baik, dan akhirnya bisa sayang. Misalnya robot memuji saya, kamu ganteng gitu loh. Misalnya ada robot mereka bikin dalam bentuk cantik gitu kan, robot Barbie misalnya, cantik gitu loh. Kemudian dia puji saya, kamu ganteng. Ya saya cuma ketawa aja, kenapa? Karena pujian robot ini bukan karena dari hati nuraninya. Dia sudah didesain, kalau kamu ketemu laki-laki, kamu bilang kamu ganteng. Gitu aja udah selesai. Tapi dia nggak punya perasaan untuk menyatakan bahwa kamu benar-benar ganteng. Beda ya? Beda gitu. Nah itu beda antara manusia dengan roh. Nah kita manusia bisa memilih, punya hati nurani, dan punya akal budi. Nah itulah yang Tuhan ciptakan. Yang menurut gambar dan rupa. Dan akhirnya ketika Tuhan menciptakan manusia, akhirnya Tuhan taruh manusia di mana? Taman Eden. Ini Taman Eden. Tuhan mau supaya manusia bisa mengusahakan segala sesuatu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, katanya Tuhan perintahkan manusia untuk apa? Supaya manusia bisa mengolah segala sesuatu. Bahkan manusia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk apa? Menjaga ciptaan-ciptaan yang lain, untuk memelihara binatang-binatang, untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Manusia punya andil untuk itu. Dan kemudian Tuhan perintahkan juga apa? Semua hasil buah pohon dari taman ini boleh kamu makan. Karena waktu itu manusia belum makan daging. Jadi dulu cuma makan
makan tumbuh-tumbuhan. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Coba kita buka Kejadian pasal 2. Ayat 16. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Minta kesediaan Ibu Barus baca. 16 dan 17, Bu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi untuk buah yang ada di tengah-tengah taman, buah pengetahuan apa yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan Nah, Tuhan kasih perintah. Dan ternyata dari awal di sini, kita sudah mendapatkan bahwa setiap perintah itu punya konsekuensi. Jadi apapun perintah itu konsekuensinya ada. Kalau kamu tunduk, konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak tunduk, konsekuensinya apa? Dan ya, Tuhan tidak hanya memberikan akal budi, kehendak bebas dan apapun kepada manusia, tetapi pada waktu manusia diciptakan, sebelum kejatuhan, manusia diciptakan dalam posisi dan hati yang kudus. Jadi semuanya masih kudus waktu itu, belum ada dosa. Jadi apakah Adam dan Hawa diciptakan dalam kesempurnaan? Kita bilang iya. Karena mereka benar-benar diciptakan dalam posisi dan hati yang kudus. Mereka diciptakan dalam. Kemudian karena mereka punya posisi hati dan posisi dan hati yang kudus, maka Tuhan memerintahkan mereka untuk apa? Membentuk karakter. Jadi sudah punya posisi dan hati yang kudus, tapi karakter itu harus dibangun. Kenapa harus bangun karakter? Nah, itulah bentuk tanggung jawab itu. Mana ayatnya? Ya, ayat yang kita baca tadi. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Disitulah Tuhan mau supaya manusia itu membentuk karakter yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan. Saya ingatkan lagi bahwa perintah Tuhan apa? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan Nah, di sini ada tanggung jawab atau tidak? Ada tanggung jawab sebenarnya. Adam dan Hawa diperhadapkan dengan satu tanggung jawab. Kalau kamu tunduk, berarti kamu percaya sama Tuhan. Sudah selesai. Simpel kan? Nah, inilah cara membangun karakter yang kudus. Tetapi ternyata Adam dan Hawa gagal membentuk karakter yang kudus dan membawa akibat kehilangan posisi dan hati yang kudus. Jadi kalau mereka gagal, berarti mereka apa? Akan kehilangan posisi hati yang kudus. Awalnya ketika mereka diciptakan punya posisi dan hati yang kudus. Kalau mereka gagal membangun karakter yang kudus, maka posisi dan hati yang kudus itu akan apa? Akan hilang dari kehidupan mereka. Nah, dan dosa harus dihukum, tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dosa. Singkat cerita, gini. Apakah Adam dan Hawa gagal membangun karakter yang kudus? Mereka gagal. Kenapa? Kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika Adam dan Hawa keliling-keliling taman, mereka sampai di tengah-tengah taman. Kemudian disitulah ada buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata ketika mereka sampai di pohon itu, ya mereka ketemu dengan satu sosok, yaitu iblis. Akhirnya iblis datang kepada Adam dan Hawa. Kemudian iblis bilang apa? Sebenarnya katanya buah yang ada ini, yang ada di tengah-tengah taman ini, kalau kamu makan, kamu nggak mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wah. Adam dan Hawa punya dua pilihan sekarang. Ya. Kalau dulu Tuhan cuma kasih tanggung jawab, ya oke lah tanggung jawab yang sifatnya personal. Sekarang punya tanggung jawab dan punya rayuan. Yang rayu Adam dan Hawa siapa? Iblis. Kalau kamu makan buah itu, kamu nggak mati kok. Kalau Tuhan bilang kalau kamu makan, apa katanya? Iblis datang, dia bilang apa? Nggak mati. Jadi antara sekarang gini, antara
antara si Adam dan Hawa ini, kamu mau percaya Tuhan yang nanti kalau makan buah ini mati, atau percaya iblis kalau makan buah ini enggak mati. Tetapi sekali lagi, ya Adam dan Hawa itu punya apa? Kehendak bebas. Tuhan tidak mengintervensi kehendak bebas dari Adam dan Hawa. Kalau Tuhan mau intervensi kehendak bebas dari Adam dan Hawa, bisa saja enggak? Bisa saja. Tetapi kenapa itu Tuhan tidak lakukan? Berarti Tuhan menyangkal desainnya kepada Adam dan Hawa. Kan banyak orang berkata begini, loh, ciptain Adam dan Hawa, kemudian habis ciptain, habis itu taruh Adam dan Hawa di Taman Eden yang ada buah yang bikin mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa nggak pukul tangan mereka supaya mereka nggak jatuh ke dalam dosa? Yang paling penting di sini adalah Tuhan tidak mau Tuhan tidak mau mengintervensi apa yang sudah Tuhan desain dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia diciptakan itu punya pilihan. Dan pilihan itu harus bertanggung jawab. Ya apapun pilihanmu, kamu harus bertanggung jawab. Mau kamu pilih yang salah, mau kamu pilih yang benar, itu punya tanggung jawab. Kalau dalam Kristenan ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab apa? Ada tanggung jawab rohani. Tanggung jawab moral bicara tentang apa? Kalau kita mau bicara orang percaya, tanggung jawab moral itu bicara kesaksian kita. Tanggung jawab rohani bicara kepada apa? Upah-upah kita. Nah, itu sudah dimulai sejak Taman Eden. Gitu loh. Bahwa kalau manusia gagal membentuk karakter, tidak taat kepada Tuhan, maka mereka kehilangan posisi dan hati yang kudus, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Mereka gagal membangun karakter yang kudus. Sehingga posisi dan hati yang kudus itu hilang dalam kehidupan mereka. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa itu harus dihukum. Tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dosa. Sebagaimana telah diumumkan oleh Allah bahwa hukumannya ialah maut. Dalam Roma pasalnya yang ke-6, coba kita buka. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-6, ayat 23. Kak Reka, baca Kak Reka. Jadi upah dosa adalah apa katanya? Maut. Nah, coba kita lihat di sini. Kita kembali ke dalam. Begini, bahwa ketika Adam dan Hawa gagal membangun karakter kudus, maka di sini mereka jatuh ke dalam sudah bukan ini nih masa kudus lagi. Karena nanti semua manusia yang merupakan keturunan dari Adam dan Hawa punya posisi yang sama sebagai manusia berdosa, termasuk kita semua. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang bukan merupakan keturunan Adam dan Hawa. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu kita punya apa? Posisi yang sama, punya posisi dan hati yang berdosa. Dulu Adam dan Hawa diciptakan punya posisi dan hati yang kudus. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, posisi hati yang kudus itu hilang. Karena mereka gagal membangun karakter yang kudus. Nah, kita semua yang merupakan keturunan Adam dan Hawa, yang hidup setelah mereka, jadi kita yang hidup di sini pun adalah keturunan mereka, itu punya apa? Posisi yang sama, yaitu di dunia ini dari keluarga yang baik-baik. Kemudian mungkin kita nggak pernah bunuh orang. Ingat, bahwa kalau masih anak-anak, seperti Brian, jika mereka dewasa nanti, mereka akan cenderung kepada cara berpikir dan tindakan-tindakan yang berdosa. Misalnya gini, kadang kita sadar atau tidak, kita lihat kok anak ini tiba-tiba bohong, dari mana?
Padahal kita nggak pernah ngajar bohong. Ada kan begitu kan? Kita nggak pernah ngajar loh dia bohong. Kenapa? Nah itulah benih dosa yang memang sudah tertanam dalam hidup manusia, yang secara otomatis dia bisa bohong gitu. Nah, cuma anak-anak yang seperti ini mereka belum bisa bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Ketika dia besar, sampai dewasa, dia balik, dia sudah mulai sadar. Dia sudah mulai sadar, dan ketika dia berbohong dalam kesadaran. Bohongnya itu sudah menjadi tanggung jawab. Kalau sekarang dia berbohong, dia belum tahu bohong itu salah atau benar. Bohongan itu. Kalau di gereja-gereja lain, dengan cara berbuat baik kan gitu. Bentar saya tutup dulu ini biar nggak kelihatan. Misalnya saya pengen selamat dengan cara berbuat baik, itu salah. Misalnya gini, saya mau tolong orang, saya tolong Pak Edo supaya saya masuk surga. Nah, itu salah. Karena untuk masuk surga bukan karena saya tolong Pak Edo. Karena begini Pak Edo, kalau berbuat baik untuk masuk surga, nggak adil Tuhan. Misalnya gini,
Kalau misalnya saya punya uang, hidup saya sehat, saya kuat dan seterusnya, wah saya nggak punya masalah untuk bantu orang, betul tidak? Ya kan? Bagaimana dengan orang yang nggak punya uang, kemudian dia sakit terbaring terus, nggak bisa bantu orang, nggak masuk surga dong. Kalau berbuat baik sebagai syarat masuk surga. Oleh sebab itu Tuhan bilang keselamatan itu kasih karunia oleh iman, bukan hasil usahamu. Nah, tapi kalau saya sudah selamat, Pak Edo, misalnya yang kedua, saya selamat nih, saya sudah bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya bantu orang, nah itu akan apa? Bermanfaat untuk keselamatan saya. Bisa beda ya. Jadi untuk selamat itu bukan berbuat baik. Tetapi berbuat baik adalah bukti bahwa orang itu sudah bertobat dan percaya. Justru itu Tuhan bilang bahwa ada orang yang jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju karena dia berpikir berbuat baik itu supaya dapat selamat. Ujung-ujungnya mau gitu loh. Dia udah capek-capek berbuat baik, tapi tidak pernah percaya Tuhan Yesus kan gitu kan. Pas hari penghakiman dia masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik, dia tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang ateis banyak nggak yang baik? Banyak sekali. Kan gitu kan? Bahkan ada orang ateis yang jauh lebih baik daripada orang yang beragama. Tapi apakah ketika dia berbuat baik itu kemudian bisa mempengaruhi keselamatan dia? Enggak, gitu loh. Dia tetap ateis, dia tidak percaya Tuhan gitu. Tetapi dia tidak masuk surga karena apa? Dia tidak percaya Tuhan. Berbuat baik itu nggak ada gunanya untuk keselamatan. Tapi kalau saya misalnya sudah bertobat dan percaya, kemudian akhirnya saya berbuat baik, dapat upah. Udah, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Tunggu dulu belum lagi, Ya, Pak. lanjut. Ini soalnya ini kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi harus kita ini gitu kan. Biar paham lah gitu. Betul. Jadi istilahnya kalau kayak saya lah, Pak. Ya. Saya udah yakin diselamatkan ini. Apa nih ini? Ya, Enggak usah kalian ikut campur urusanku. Terus? Jadi biar supaya mengakui itu, apakah di saat kita melakukan kayak Bapak itu kan, yang melakukan panggilan itu, apakah kita harus mengucapkan iman kita kepada jemaat atau gimana gitu? Maksudnya kalau sudah selamat. Kalau keselamatan pribadi, nah itu kan iman itu kita sampaikan kepada Tuhan secara pribadi dulu. Artinya kita sudah bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan terjadi ya? Kita nggak tahu kapan terjadi dalam kehidupan itu. Kapan saya mau berdoa kepada Tuhan ya? Pada waktu misalnya di rumah, itu nggak apa-apa. Nah, berarti berdoa, Tuhan hari ini saya sudah bertobat dan percaya. Nah, kenapa perlu disampaikan kepada jemaat bahwa Pak Edo sudah bertobat dan percaya? Karena jemaat adalah saksi yang paling baik dari kehidupan Pak Edo sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya sebelum bersaksi kepada orang lain. Karena orang percaya itu kan harus bersaksi ke orang lain. Tapi kesaksian itu dulu harus didengar oleh siapa dulu? Yang satu iman dengan Pak Edo. Jadi bukan gini, pengakuan bahwa bertobat dan percaya itu bukan kepada jemaatnya, bukan. Kemudian selamat, enggak. Kepada Tuhan itu secara pribadi. Tetapi kenapa jemaat mesti tahu bahwa Pak Edo itu selamatkan? Yang pertama, jemaat adalah saksi yang baik. Yang kedua, ya jemaat akan membantu kehidupan kita. Kalau misalnya dalam kehidupan kesaksian kita sebagai orang percaya punya kendala-kendala, punya tantangan-tantangan dan seterusnya. Soalnya kan begini, Pak. Ya. Baru inilah saya merasakan. Jadi saya ini nggak mau kayak orang tua saya ke saya. Ini kan serangan itulah saya Ya. Karena kami dulu macam kayak mereka inilah, dia kan syukurlah dia di sini ikut sama orang bibi saya kuliah. Ya. Jadi imannya masih bisalah dibantukan sama mereka. Kalau kayak saya kan lama di sana, ya terus terang aja Pak. Jangankan ini. Ya. Saya kadang-kadang sempat ini juga sih berpikir gitu, menangis gitu. Orang tua saya laki-laki itu istilahnya nggak pernah nyuruh gereja. Ya. Nah, ini saya nggak malu-malu ini bicara gitu, Bapak.
Sebenarnya kan ini malu kalau ada orang yang ini pasti kan agak malu dia bicara sama orang kan, sama bapak lah gitu, ataupun sama teman atau gimana lah. Karena kan aib keluarga nih sebenarnya, masa dibicarakan kan gitu. Saya nggak malu kan gitu. Jadi arti katanya saya ini mau membenahi diri lah dulu gitu. Ya. Membenahi diri, saya bersedia kalau memang Tuhan mengizinkan, saya bersedia ikut ke apa ini tadi. Bioklas pula bilang bioklas. Saya bersedia, iya. Jadi saya Pak terutama karena kan di ajaran gereja kita ini orang tua yang laki-laki ataupun yang laki-laki lah sebagai iman yang paling utama gitu. Kepala keluarga. Iya, bakalan jadi kepala keluarga ataupun sebagai iman lah yang kuat di dalam rumah tangga kan. Iya. Saya ingin memperbaiki anak sama anak lah sama istri kan anaknya orang. Ya. Gitu Pak. Jadi kayak mana menurut Bapak ini? Ya jadi gini, justru di Pulau Kelas itulah kan kita nanti akan benar-benar dapat banyak belajar Alkitab selama hampir seminggu. Ya disitulah benar-benar kita ditempa juga secara pengetahuan dan kesabaran juga Pak, karena belajar terus. Jadi ya memang sebaiknya saya anjurkan ikut gitu. Tapi biarpun saya masih merokok nggak mau. Ya kan ikut blok kelas enggak, tapi nggak bisa merokok gitu. Iya, iyalah. Gini loh Pak. Masuk kan. Ntar dulu ya. Ini aku minta saran lah dari Bapak. Ya. Untuk mengalahkanlah sesuatu